Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Senin 15 November 2021, berjudul Bajaklah Tanah Kosong. Ayat intinya terdapat di dalam Hosea 10 ayat 12. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Bajaklah Tanah Kosong, sebagai petunjuk bagi kita membuat kemajuan yang tetap dengan Allah adalah sebagai berikut. Pertama, alasan bajaklah tanah kosong, karena Yesus akan memberikan hikmat bagi orang yang membajak dan menabur benih yang berhubungan dengan kehidupan, supaya bisa mendapatkan pelajaran dari kebenaran ilahi. Kristus telah menghubungkan ajarannya tidak saja dengan hari perhentian, tetapi juga dengan pekan kerja. Ia mempunyai hikmat bagi orang yang membajak dan menabur benih. Dalam membajak dan menabur, menanam dan menuai hasil, Ia mengajarkan kepada kita untuk melihat suatu gambaran dari pekerjaan rahmat dalam hati. Demikianlah dalam setiap bidang pekerjaan yang bermanfaat dan setiap sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan. Ia ingin kita mendapatkan pelajaran dari kebenaran ilahi. Kedua, alasan bajaklah tanah kosong karena ada janji dan jaminan Yesus bahwa orang yang menabur benih secara rohani pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Berdasarkan keyakinan terhadap janji ini, sang petani membajak dan menabur. Kita pun tidak boleh kurang yakin dalam pekerjaan menabur secara rohani. Percaya kepada jaminannya, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Yesaya 55 ayat 11. Ketiga, alasan bajaklah tanah kosong, karena dalam pekerjaan kerohanian dalam hati manusia, seseorang akan menemukan tanah hati yang telah dilembutkan oleh pengaruh Roh Kudus yang menaklukkannya. Dalam membajak tanah, dalam disiplin, serta mengerjakan tanah, banyak pelajaran yang senantiasa dapat dipelajari. Tidak seorang pun akan berpikir hendak tinggal di atas sebidang tanah yang masih belum terurus, dengan berharap tanah itu akan menghasilkan tuaian. Pekerjaan yang sungguh-sungguh, tekun, dan tabah harus dilakukan untuk mempersiapkan tanah itu agar benih dapat ditaburkan. Begitulah pula dalam pekerjaan kerohanian dalam hati manusia. Orang yang akan mendapat manfaat dari pembajakan tanah harus berusaha terus dengan firman Allah dalam hatinya. Mereka akan menemukan tanah hati yang telah dilembutkan oleh pengaruh Roh Kudus yang menaklukkan. Keempat, alasan bajaklah tanah kosong, karena dalam mengerjakan segala pekerjaan yang dilakukan itu, sesungguhnya orang itu sedang mewakili Kristus yang selalu menyertai setiap orang dalam menyelesaikan pekerjaannya itu. Jika pekerjaanmu adalah membajak tanah atau melakukan pekerjaan, lakukanlah kewajiban yang itu suatu sukses. Kerahkan pikiranmu atas apa yang kau kerjakan. Dalam segala pekerjaanmu, wakili Kristus. Kerjakanlah sama seperti Dia akan mengerjakannya di tempatmu. Betapa kecil pun talentamu, Allah mempunyai tempat untuk itu. Satu talenta itu yang digunakan dengan bijaksana akan melaksanakan pekerjaan yang telah ditentukan. Dengan setia dalam melakukan kewajiban-kewajiban yang kecil, kita harus bekerja dengan sesuatu dengan rencana yang dapat melipat gandakan, dan Allah akan bekerja bagi kita dalam rencana itu. Hal-hal yang kecil akan menjadi pengaruh yang paling berharga dalam pekerjaannya. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.